Halo teman-teman semua, terima kasih atas kunjungan kalian ke channel ini. Dan saya sangat apresiasi untuk kalian yang mau membuat channel ini berkembang dalam kolom komentar. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan diberikan kelancaran dalam melakukan setiap kegiatan kalian. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Steel Rain yang dirilis pada tahun 2017. Dalam film ini diperankan oleh Jung Woo-sung sebagai Eom Chul-woo, Kwak Do-won sebagai Kwak Chul-woo, Kim Kap-soo sebagai Ri Tan-han, Kim Eung-sung sebagai Presiden Lee, Lee Kyung-yong sebagai Kim Kyung-yong, Jo Woo-jin sebagai Choi Myung-rok, Park Kyung-hee sebagai Kwon Sok-yung, Ah Min-na sebagai Song So-mi, Won Jin-ah sebagai Ryo Min-kyung, Park Sung-yong sebagai Kang Jin-hee, Go Na-hee sebagai Eom In-yong. Dalam film ini, kita akan menceritakan seseorang yang sudah tidak menjabat lagi sebagai tentara aktif di negaranya. Suatu hari, dia mendapatkan tugas untuk menjaga presiden di dalam waktu-waktu pentingnya dalam pelantikan di negaranya. Namun tiba-tiba banyak orang atau negara-negara kepentingan yang masuk di dalamnya untuk pemberontakan. Alhasil, dia bisa menyelamatkannya memimpin negaranya yang sempat dalam keadaan terpuruk. Di lain waktu, dia bersama dengan negara Korea Selatan saling membantu agar peperangan yang terjadi di negaranya dan di negara Korea Selatan bisa berdamai. Sampai pada akhirnya, orang ini yang kita kenal sebagai Eom berhasil menjalankan tugasnya. Namun, dalam penugasannya, dia gugur dalam medan perang. Namun beruntungnya, karena perjuangan Eom, kedua belah pihak negara sekarang menjalani perdamaian yang diidam-idamkan dari dulu. Daripada berlama-lama, mari kita saksikan alur film berikut ini. Awal film, kita akan diperkenalkan oleh Eom bersama dengan temannya di sebuah provinsi yang bernama Pyeongseong. Saat itu, dia memasuki sebuah ruangan. Ternyata di dalam situ sudah ditunggu oleh direktur perekrutan yaitu Han. Di sanalah akan menjelaskan bahwa diketahui seseorang akan mengkudeta negaranya sendiri. Dua orang tersebut telah masuk secara perlahan dalam keamanan negara dan pasukan elit di negaranya. Maka dari itu, Han menugaskan Eom untuk membinasakan mereka berdua terlebih dahulu. Di situ pun, Han memberikan iming-iming yang sangat tinggi kepadanya dan diberikan jasa kepadanya oleh negara jika dia menjalankan misinya dengan berhasil. Malam hari di kota Seoul, terlihat Kwak bersama dengan anak-anaknya sedang menikmati makan malam. Ternyata usut punya usut, keluarga mereka telah Sedangkan di tempat lain dalam waktu yang bersamaan, Eom langsung menjalankan tugasnya di malam itu. Keesokan paginya, terlihat bahwa Kwak mendatangi sebuah tempat makan. Tidak lama dari itu, temannya datang untuk mendiskusikan tentang negaranya yang akan mengalami banyak perubahan. Terutama perusahaan yang dia pegang selama ini akan mendapatkan hal-hal yang rumit di luar dari eksternal, yang dalam hal ini banyak ikut campur dari negara lain untuk kepentingan bisnis. Ternyata di sela-sela kesibukannya dalam mengurus negaranya, Kwang juga menjabat sebagai dosen di sebuah universitas untuk mengajar tentang ideologi tentang negaranya. Saat itu pun dia menjelaskan tentang negaranya yang bersaing di negara-negara lain untuk unggul dalam segi politik
dan bisnis yang sedang dijalani di negaranya. Di malam itu juga terlihat bahwa Eom bersama dengan keluarganya menikmati makanan bersama secara sederhana. Sampai pada akhirnya ketika sudah larut malam, dia mengenakan pakaian yang telah dikirimkan kepadanya dan berpamitan dengan keluarganya. Istrinya pun syok dengan keadaan suaminya yang tiba-tiba mendapatkan tugas kembali dari negaranya. Setibanya di sana, Eom langsung memasuki sebuah ruangan dan bersiap untuk melakukan tugasnya. Sampai pada di hari H, terlihat bahwa pemimpin dari keamanan yang akan membuat keributan menginstruksikan kepada para bawahannya untuk melakukan tugasnya, yang mana hal itu tidak diingini oleh negara keamanan dari Korea. Sampai seketika, presiden yang terpilih datang ke lokasi tersebut. Eom pun mulai memfokuskan dirinya untuk membidik sasaran yang akan dia tembak. Namun tiba-tiba pemberontakan terjadi. Terlihat bahwa para pemimpin dari negara Korea ditembak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Eom pun mendapatkan imbas dari roket yang tidak tahu entah itu dari mana. Saat dia terbangun, dia pun kaget melihat ada roket yang datang menghampirinya. Saat itu pun, dia langsung secara cepat bergegas untuk bersembunyi di bawah mobil. Alangkah terkejutnya bahwa dia melihat banyak mayat yang tidak bersalah telah gugur di hadapannya. Dalam keheningan itu, tiba-tiba datanglah satu mobil yang membawa sebuah pasukan. Salah satu dari pemimpin tersebut bernama Choi, yang selalu menembaki seseorang yang bergerak di hadapannya, dan memerintahkan semua pasukannya untuk memastikan semuanya telah tidak bernyawa. Ternyata, kericuhan tidak hanya terjadi di dalam. Kericuhan juga terjadi di jalan raya menuju tempat pemilihan presiden. Saat itu pun, Eom turun tangan untuk membantu salah satu dari pejabat untuk selamat dari kejamnya sebuah pemberontakan. Dalam perjalanannya, ternyata dia menuju ke daerah Korea Selatan, yang mana hal itu adalah daerah yang menjadi percekcokan antara negaranya. Di scan yang lain, terlihat bahwa kepresidenan, dalam hal ini Presiden Lee dan Kim bertemu untuk berbincang-bincang tentang masa jabatannya sekarang. Tiba-tiba datanglah seseorang untuk memberitahunya bahwa ada kejadian penyerangan yang terjadi di negaranya. Komando Amerika Serikat beserta Korea menuntut penyelidikan secara terperinci kepadanya. Malam harinya, berita tentang kejadian di Korea Utara. Sudah banyak stasiun televisi yang membahasnya. Saat itu pun, dia langsung bertemu dengan Direktur CIA Amerika Serikat. Dan dia sangat menyayangkan bahwa berita tentang negaranya dirugikan. Maka daripada itu, Direktur tersebut hanya ingin negaranya bersih tanpa noda dan bebas dari pelanggaran. Di malam yang sama, Eom berhasil membawa Presiden Korea Utara ke rumah sakit. Akan tetapi, dia sedikit mengalami masalah, namun dia bisa mengatasinya dengan baik. Tidak sampai di situ. Ternyata, dua orang yang dia bawa sangat membantunya dalam mengatasi kekurangan darah yang dialami oleh Presiden Korea Utara tersebut. Tidak sampai di situ, dia pun langsung menelpon Han dan memberitahu kondisi yang terjadi di lapangan dan kondisi yang sekarang dia alami. Saat itu pun dia langsung mendapatkan tugas dari Han untuk menjaga kondisi dari Presiden Korea Utara dan mendapatkan pengawalan berlapis dari Han. Di dalam negara yang sedang kacau balau, Presiden Lee dan Kim sedang rapat untuk membahas sebuah kudeta yang sedang terjadi. Tiba-tiba datanglah Kwak untuk memberitahu tentang hal yang terjadi di negaranya dari seorang intel yang berasal dari Amerika Serikat. Dalam keheningan malam di dalam rumah sakit, tiba-tiba datanglah komplotan yang tidak diketahui.
Akhirnya, Eom menyambut mereka, tapi tiba-tiba ternyata itu adalah pemberontakan. Dan dengan mudahnya dia melawan dua orang tersebut. Hal yang menegangkan pun terjadi ketika Eom melawan seseorang yang sama jagonya seperti dia. Di tempat lain bahwa Kwak mendapatkan sebuah informasi bahwa keberadaan dari Eom sudah mulai terendus keberadaannya. Saat itu pun dia mencoba untuk menelpon istrinya. Nalurinya berkata bahwa istrinya sedang menangani presiden dari Korea Utara. Ia pun langsung mendatangi rumah sakit di mana istrinya bekerja. Setibanya dia di sana, dia langsung bertemu dengan Eom dan langsung menodongkan pistolnya ke hadapannya. Saat itu pun dia melihat bahwa presiden dari Korea Utara sedang terkapar di ruangan khusus. Saat itu pun Kwak menjelaskan apa yang dia tahu tentang perselisihan antara kedua negara tersebut. Dan alangkah terkejutnya bahwa Korea Selatan menyatakan perang kepada Korea Utara atas kejadian tersebut. Saat itu pun Eom langsung menghubungi Han dan memintanya untuk menyelamatkan presidennya dengan membawanya ke rumah sakit yang lebih besar dan mempertimbangkan untuk bantuan dari Korea Selatan. Tapi dia dikejutkan dengan pasukan khusus yang menangkapnya secara tiba-tiba. Rapat pun kembali terjadi antara negara Korea Selatan dengan tentara Amerika Serikat. Dalam rapat tersebut, membahas tentang biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam peperangan serta pasca perang. Namun tiba-tiba salah satu dari pegawai tersebut mendapatkan SMS yang mengatakan bahwa presiden dari Korea Utara telah diselamatkan dan dijaga di sebuah rumah sakit milik Korea Selatan. Tidak lama dari itu, Eom beserta salah satu wanita diringkus untuk dimintai keterangan. Benar apa adanya bahwa Eom tidak berkaitan dengan serangan yang terjadi di Korea Utara. Saat itu pun, Eom mengonfirmasi kembali terhadap ucapan dari Kwak yang dalam hal ini membantunya dalam menyelamatkan presidennya. Tidak hanya sampai di situ, Kwak beserta dengan para asistennya berdiskusi tentang kejadian yang sedang berlangsung dan menimbang-nimbang hal apa aja. Scan berpindah kembali ke lokasi di mana Eom ditahan. Kwak langsung menghampiri di mana Eom sedang tidur. Ia pun membawa sebuah makanan untuk dia makan. Akan tetapi saat sedang diajak ngobrol, tidak satu pun pembicaraannya bisa diurutkan oleh Eom. Sampai pada akhirnya, dia mau menjelaskan apa yang terjadi jika dia bisa berhasil bertemu dengan Han. Kwak pun langsung melaporkannya hal ini kepada atasannya. Akan tetapi respon yang diberikan tidak sesuai dengan harapan yang dia pikirkan. Selepas dari itu, Kwak dan Eom langsung mencari keberadaan dari Han. Dalam perjalanannya, Eom terus memastikan bahwa keberadaan dari presidennya. Dia tidak akan tinggal diam jika presidennya mengalami keadaan buruk. Dan di sela-sela pembicaraannya, mereka melihat bahwa target dari yang mereka cari sedang makan. Dan itu menjawab pertanyaan mereka karena melihat target berhenti di GPS mereka. Setelahnya, mereka berjalan ke desa untuk mencari Han. Sesampainya di lokasi, dia melihat dari kejauhan bahwa ada sekelompok orang sedang melakukan pertemuan. Namun tiba-tiba saat hendak ingin menelponnya, terdengar suara tembakan dari kejauhan yang menumbangkan orang-orang yang sedang melakukan pertemuan tersebut.
Alhasil, mereka pun kabur dari lokasi tersebut dan membantunya dalam menangani orang-orang yang hendak membunuh orang-orang penting tersebut. Sampai pada akhirnya, mereka berhasil menumbangkan orang-orang tersebut dan melihat bahwa salah satu dari penumpangnya adalah atasannya. Sontak karena nasionalismenya, Eom pun menembaknya agar masalah di negaranya bisa ditangani. Tidak sampai di situ, tiba-tiba dia tertembak oleh oknum. Untungnya, dari Korea Selatan secara cepat dan tepat bisa membantunya dalam menangani keselamatannya. Setelahnya, para petinggi dari Korea Selatan termasuk dengan Presiden Lee melakukan rapat dadakan terkait dengan isu Han telah meninggal dalam kejadian tersebut. Begitu pula dengan keadaan Eom yang sedang dalam keadaan terpuruk karena harus masuk rumah sakit. Namun tiba-tiba Presiden Lee dan Kim mengalami sedikit kendala karena perbedaan ideologi pendapat. Presiden Lee hendak menggunakan nuklir untuk menyerang Korea Utara. Namun dari sisi Kim memikirkan tentang dampak yang akan terjadi dengan negaranya di masa yang akan datang. Cerita beralih kepada Eom. Saat itu, Kwang mendapatkan informasi dari dokter setempat bahwa kesehatan dari Eom selama ini dia mengalami kanker, di mana kanker ini sudah menyebar hingga ke tulang belakang dan bisa dipastikan dia hanya bisa bertahan hidup selama beberapa bulan saja. Setelah Eom sadar, ia menjelaskan bahwa ia membunuh oknum kudeta yang ada di negaranya karena dia mendapatkan perintah darinya. Namun tiba-tiba saat ingin menjelaskan, Kwak harus pergi ke suatu tempat karena hal itu penting baginya. Ternyata dia bertemu dengan atasannya untuk membicarakan terkait isu yang sedang terjadi. Alhasil, mereka pun saling bertukar pikiran dan saling menjawab pertanyaan satu sama lain terkait oknum yang menjadikan kudeta di negaranya masing-masing. Saat itu pun pembicaraan semakin panas, karena mereka saling membahas tentang terjadinya penembakan nuklir untuk kedua kalinya. Sesudahnya, dia langsung mengantarkannya ke bandara. Mereka bertemu dengan pimpinan dari Jepang. Saat itu pun Kwang diperkenalkan olehnya. Tidak sampai di situ, saat hendak pulang, dia sudah ditunggu oleh seseorang intel dari Amerika Serikat. Dalam pembicaraannya, intel tersebut mengajaknya untuk bergabung bersamanya, karena menurut dia akan terjadi peperangan di masa depan. Dalam pembicaraannya, dia mendapatkan telepon dari stafnya untuk mengatakan bahwa jam tangan yang dimiliki oleh presiden dari Korea Utara membutuhkan paspor untuk mengaksesnya. Di tempat lain, Kim mendapatkan informasi dari Presiden Lee bahwa ia tetap kokoh untuk menyerang Korea Selatan dengan menggunakan nuklir, yang mana hal tersebut sudah diketahui oleh intel dari Amerika Serikat, dan benar prediksi yang dipikirkan oleh intel dari Amerika Serikat. Kabar bahwa Korea Selatan akan melakukan penyerangan lewat nuklir disampaikan oleh Kwang ke Eom saat itu. Eom pun langsung meminta teleponnya untuk menelpon Han dan menyampaikan bahwa semua kegiatan peperangan sudah dipersiapkan dengan baik dari negara-negara lain yang berkaitan demi keuntungan. Ternyata dalam telepon tersebut, Eom suruh mencari jam tangan milik dari presidennya. Yang ternyata pula dalam hal itu sudah diketahui oleh Kwak sebelum dia mendapatkan telepon dari Han. Akan tetapi, di situ pun dia menimbang-nimbang tentang kebijakan Korea Utara jikalau memang Korea Selatan tetap mau mengajak Korea Utara untuk berperang. Kembali ke situasi Han berada. Saat itu pun, karena jam tangan milik presidennya masih belum ditemukan, alhasil dia mencari hacker dari pasukan khusus yang bertugas. Karena dirasa pergerakan dari hacker tersebut yang membutuhkan waktu lama, alhasil dia memarahi para hacker tersebut agar kerja lebih cepat. Sedangkan Korea Utara sudah bersiap dengan menerbangkan pesawat membawa nuklir dan siap untuk menyerang kota-kota yang ditargetkan. Daripada itu, kekacauan di negara-negara besar mulai bertindak, seperti halnya Tiongkok, Amerika Serikat, yang mengancam tindakan dari Korea Utara yang sudah menembakkan menggunakan nuklir.
Dalam rapat tersebut, pihak keamanan dari Amerika Serikat mengancam tindakan dari Korea Utara. Tiba-tiba, terdengarlah suara ledakan. Sementara itu, bahwa Eom mengetahui bahwa tindakan penyerangan rudal ringan itu adalah sebagai indikator. Yang diketahui bahwa ini adalah taktik untuk mengambil pemimpin Korea Utara dengan maksud mengambil jam tangannya. Benar adanya. Pertanyaan dari kepengurusan Korea Selatan, ada oknum yang membantunya. Alhasil, peperangan di rumah sakit tersebut tidak bisa dihentikan. Dengan persediaan orang yang minim, Eom bersama dengan tentara Korea Selatan mencegah oknum yang sedang mencoba masuk untuk mengambil presiden dari Korea Utara. Alhasil, oknum tersebut berduel dengan Eom. Namun sayangnya, dalam peperangan itu, Eom berhasil sekak dan tidak bisa berbuat banyak. Tiba-tiba, menembakkan pistolnya kepada Presiden Korea Utara, yang dalam hal ini sudah dirancang oleh Eom dan Kwak agar kepresidenan ditempatkan di tempat yang lain. Saat itu pun, para tentara khusus datang dan membunuh oknum tersebut. Di luar hal tersebut, Eom langsung meminta kepada Kwak bahwa dia harus bertemu secepatnya dengan Han, dan dia minta tolong dipasangkan sebuah pelacak di badannya, karena dia mau tidak mau harus bertindak seperti ini agar kedua belah negara tidak terjadi peperangan. Ternyata, wujud punya wujud. Hacker yang dipekerjakan oleh Han saat ini sudah berhasil memecahkan kode untuk memantik nuklir. Namun, di sela-sela itu, dia mendapatkan telepon dari para negara kerabatnya, memintanya agar memastikan bahwa peperangan dapat ditunda. Saat itu, Jepang, Amerika Serikat, dan Korea Utara, termasuk Korea Selatan, saling menguatkan dalam sisi pertahanan. Alangkah terkejutnya bahwa Amerika Serikat mengirim rudal kepada Korea Selatan atas tindakan yang gegabah atas peperangan yang dia mulai. Sementara itu, Jepang melihat bahwa rudal yang dikirimkan oleh Korea Selatan menuju ke arahnya. Jadi, dalam hal ini entah bagaimana pemikiran dari para pemimpin para petinggi negara. Akan tetapi, situasi saat ini Korea Selatan ingin mempersiapkan kembali dan mengirimkan semua kepada Jepang. Karena hal itu, akhirnya ia meminta kepada Kwak agar memberikan berita yang saat itu pun, Korea Utara tetap mau mengirimkan rudalnya kepada Korea Selatan. Tindakan perspektif untuk tidak melakukan penyerangan itu didukung oleh Kwak dan Kim sebagai kepala pertahanan yang ada di negara Korea Utara. Mereka pun langsung bergegas untuk berangkat dengan menggunakan mobil ke sebuah tempat yang sudah ditentukan. Dalam perjalanannya, Kwak berusaha mencari topik agar dia tidak merasa tegang dan merasa berpikiran bahwa Eom saat ini adalah pertemuan terakhirnya. Pernyataan berbicaraan tersebut bahwa Kwak tidak ingin ditinggal oleh Eom dan memintanya selamat dalam tugasnya kali ini. Akhirnya mereka tiba di lokasi yang dimana GPS yang mereka terima. Saat itu pun mereka akan berpisah. Namun, Eom berjalan kembali ke belakang untuk mengatakan bahwa dia meminta tolong agar Kwak suatu hari bisa kembali bersama dengan mantan istrinya. Dan dia meminta tolong kepadanya untuk membawakan sebuah barang-barang yang dia simpan dan dia beli barusan, dikirimkan kepada alamat yang sudah ada pada kertas tersebut. Setelahnya, Eom langsung masuk ke dalam rumah dan dengan gampangnya dia bisa menemukan lorong yang tersimpan di ruangan itu. Dia pun langsung menyusuri dan tidak lama dia langsung bertemu dengan para tentara dari negaranya. Saat itu pun dia langsung diantarkan untuk bertemu dengan Han.
Di akhir cerita, kita akan diperlihatkan bahwa kerja keras dari Eom selama ini telah membuahkan hasil. Bersama dengan Quark, dia berhasil menciptakan sebuah era baru perdamaian antara kedua belah negara. Sampai pada akhirnya, negara-negara bisa berdamai dan saling bertukar sumber daya yang dimiliki oleh negara-negara tersebut. Dalam film ini, banyak hal yang bisa kita ambil. Dari Mimin sendiri mengambil kesimpulan bahwa dalam film ini, komunikasi adalah salah satu hal yang terpenting dalam hidup bernegara dan saling berhampitan dengan negara-negara lain. Kita sebagai umat manusia wajib memahami dan mengerti kebutuhan dari negara-negara yang ada di sekeliling kita. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita harus mencontoh perjuangan dari Eom yang selalu bertanggung jawab dengan keluarganya. Di luar daripada itu, dia sangat bertanggung jawab dengan negaranya, sampai pada akhirnya mendengar perjuangan yang dia miliki. Dan kegigihan yang dia miliki, ia bisa mendamaikan antara kedua belah pihak negara, yang mana hal itu adalah hal yang diidamkan dari jauh-jauh abad-abad dulu. Jadi, kalau menurut kalian, kesimpulan apa yang bisa kalian dapat dari film ini? Tolong tulis di kolom komentar. Untuk kalian yang sudah menonton alur cerita film ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe dan like untuk bentuk dukungan kalian. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu bisa menjadi pribadi yang lebih positif setiap harinya.